warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Putu Aryasmini Dewi dengan NIM 2311011016, absen 9 dari kelas IKIBK semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video dari LPLBK dengan 4 teknik, yaitu teknik inokulasi, restrukturisasi kognitif, talk stopping, dan teknik reframing, yang mana nanti akan dengan setting yang berbeda-beda, dimulai dari setting bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah videonya. Baik, sebelum melanjutkan ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejenuhan belajar serta indikator-indikatornya. Nah, di mana kejenuhan belajar ini adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa lelah secara mental akibat rutinitas belajar yang sangat monoton dan tekanan akademik atau kurangnya motivasi. Kemudian, menurut KBBI, jenuh adalah sudah tidak tertarik lagi karena terlalu sering atau terlalu lama melakukan hal yang sama dan mengakibatkan bosan. Dan kemudian, belajar dalam KBBI adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, latihan, dan pengajaran. Kemudian selanjutnya itu ada indikator-indikator dari kejenuhan belajar, diantaranya malas, yaitu perasaan enggan atau tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada rasa bosan, di mana kita tidak tertarik atau jenuh dengan kegiatan yang dilakukan monoton dan secara terus-menerus. Kemudian ada hilangnya semangat belajar, di mana tidak adanya dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk belajar. Kemudian sulit fokus, di mana ketidakmampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara stabil pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah perasaan sia-sia, di mana biasanya muncul kekecewaan berulang dan keyakinan bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan hasil yang berarti. Kemudian dalam praktik ini itu menggunakan 4 setting, di mana dimulai dengan setting bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau biasanya dalam satu kelas, dalam satu waktu secara langsung tatap muka dengan tujuan membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik membahas suatu topik tertentu secara kelompok dalam suasana terbimbing oleh guru BK ataupun konselor. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini adalah layanan bantuan melalui proses terapeutik dalam kelompok kecil dari 6 hingga 10 orang yang difasilitasi oleh konselor untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir itu adalah setting konseling individual, di mana konseling individual ini adalah layanan tatap muka secara langsung antara konselor dengan satu peserta didik untuk membahas masalah secara pribadi dan mendalam guna menemukan solusi yang tepat melalui hubungan profesional dan empatik. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa materi. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, silakan Dewi. Baik, sebelum pembacaan doa, saya buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, saya akan membacakan doa sebelum melakukan kegiatan belajar. Ya Tuhan, bukakanlah pintu ilmu untukku, mudahkanlah jalanku dalam menuntut ilmu, jauhkanlah aku dari rasa malas dan kebingungan, berikanlah aku kecerdasan, kesabaran, dan kemudahan dalam belajar. Amin. Baik, terima kasih Dewi. Oke, hari ini kita akan bicara tentang perasaan bosan dan jenuh saat belajar. Ada yang pernah merasa seperti itu? Saya, Bu. Oke. Kadang saya merasa bosan sekali, kayak nggak ada semangat buat belajar. Yang lainnya? Saya juga, Bu. Saya kadang merasa tuh kayak belajar itu cuma rutinitas yang membosankan aja, Bu.
Wah, kalian sangat jujur sekali lah. Sekali ya. Itu sangat wajar. Tapi bagaimana kalau kita coba melihat kejenuhan itu dari sudut pandang yang lain? Teknik yang akan kita pakai ini namanya reframing atau mengubah cara kita memandang sesuatu supaya jadi lebih positif. Reframing itu gimana ya, Bu? Jadi, misalnya kalian ngerasa bosan karena materinya itu aja. Nah, sekarang reframingnya, coba pikirkan bahwa kejenuhan itu tanda bahwa otak kita butuh tantangan baru untuk berkembang. Jadi, rasa bosannya itu menjadi sinyal agar kita bisa mencari cara belajar yang lebih kreatif dan variatif. Jadi rasa bosan itu bukan cuma negatif ya Ibu? Ya, betul sekali Devi. Jadi rasa bosan itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai alarm supaya kita cari solusi baru seperti belajar dengan teman, menggunakan media belajar yang berbeda, atau istirahat untuk menyegarkan pikiran. Kalau saya merasa malas belajar, bagaimana cara reframingnya ya Bu? Kalau malas, coba ubah pikirannya menjadi malas ini berarti tubuh saya butuh istirahat. Kalau saya beri waktu istirahat sejenak, nanti saya bisa belajar lebih fokus. Jadi, malas itu bukan alasan untuk berhenti, tapi tanda untuk memperbaiki cara belajar. Wah, berarti kalau begitu kejenuhan itu malah bisa membantu kita ya Bu? Ya, benar sekali Yohana. Dengan reframing, kita mengubah kejenuhan yang awalnya negatif menjadi positif dan memotivasi. Nah, mulai hari ini, coba kalian praktikkan reframing ini saat merasa jenuh atau malas ya. Siap, Bu. Terima kasih sudah mengajarkan cara pandang baru ini. Oke, sama-sama semuanya. Ingat bagaimana kita melihat masalah sangat menentukan bagaimana kita menghadapinya. Semangat terus ya teman-teman semuanya. Baik Ibu, Terima kasih. Baik, karena sesi pelajaran sudah selesai, jadi mari kita tutup untuk pertemuan hari ini. Baik. Saya akan membacakan doa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas ilmu yang Kau berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang selalu mengamalkan ilmu dengan baik. Amin. Amin. Kita tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.